Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Radifa dengan NIM 1910701024. Di sini saya ingin mewakilkan teman-teman kelompok untuk melakukan presentasi mengenai konsep dasar teori keperawatan transkultural. Tujuan penggunaan keperawatan transkultural adalah mengembangkan sains dan pohon keilmuan yang humanis sehingga tercipta praktik keperawatan pada kebudayaan yang spesifik dan universal, menurut Leininger 1978. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada pengertian transkultural, yang kedua ada pembahasan teori keperawatan transkultural, yang ketiga ada komponen dan ruang lingkup teori keperawatan transkultural, dan yang terakhir ada cara penggunaan teori keperawatan transkultural dalam proses keperawatan. Leininger mengembangkan teorinya dari perbedaan kultur dan universal berdasarkan kepercayaan bahwa masyarakat dengan perbedaan kultur dapat menjadi sumber informasi dan menentukan jenis perawatan yang diinginkan. Karena kultur adalah pola kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap keputusan dan tindakan. Kultur care adalah teori yang holistik karena meletakkan di dalamnya ukuran dari totalitas kehidupan manusia dan berada selamanya, termasuk sosial struktur, pandangan dunia, nilai kulturat, ekspresi bahasa, dan etnik serta sistem profesional. Pengertian transkultural menurut Leininger 2002 adalah area atau wilayah keilmuan budaya pada proses belajar dan praktek keperawatan yang fokus memandang perbedaan dan kesamaan di antara budaya dengan menghargai asuhan, sehat dan sakit didasarkan pada nilai budaya manusia, kepercayaan dan tindakan. Dan ilmu ini digunakan untuk memberikan asuhan keperawatan, khususnya budaya atau keutuhan budaya kepada manusia. Selanjutnya, pembahasan teori keperawatan transkultural, yaitu paradigma keperawatan yang dimana terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada manusia. Menurut pendapat Leininger tentang variasi struktur sosial, jalan hidup dan nilai serta norma-norma dari berbagai budaya dan subkultur, individu memiliki opini dan pandangan tentang sehat, sakit, asuhan, sembuh, ketergantungan, dan kemandirian yang berasal dari budayanya tersebut. Setiap manusia hidup di dalam dan dengan budayanya dan meneruskan pengetahuan tersebut terhadap generasi berikutnya. Oleh karena itu, jika seseorang memiliki atribut fisik dan psikologis, maka hal tersebut merupakan atribut sosial atau secara lebih spesifik merupakan atribut budaya atau etnik dari individu. Yang kedua itu ada lingkungan. Menurut Leininger, lingkungan ditentukan oleh cara orang-orang dalam kelompok atau masyarakat tertentu memberi bentuk pada unsur lingkungan sosial, mayoritas, ekonomi, budaya, dan fisik. Menurut pendapatnya, sistem layanan kesehatan juga merupakan faktor lingkungan spesifik yang terdiri dari 2 subsistem. Yang pertama itu ada layanan kesehatan formal, di mana semua layanan yang menjadi bagian dari sistem layanan kesehatan reguler, termasuk layanan medis, layanan keperawatan, dan fisioterapi. Yang kedua ada layanan kesehatan informal, di mana mencakup semua konsep dan ritual yang terlibat dalam bantuan sukarela, pengobatan tradisional, ritual, dan kebiasaan etnik, pengobatan alternatif. Yang ketiga itu ada sehat dan sakit. Leininger menggambarkan sehat dan sakit sebagai konsep yang ditentukan dan bergantung pada budaya. Apresiasi sehat dan sakit berbeda-beda antar budaya. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang budaya diperlukan agar mampu memahami makna yang diberikan oleh kelompok budaya tertentu terhadap sehat dan sakit. Yang terakhir ada keperawatan. Leininger mendeskripsikan keperawatan sebagai keperawatan transkultural atau etnik. Leininger menekankan aspek-aspek sebagai berikut. Keperawatan sebagai seni dan keterampilan humanistik, keperawatan berpusat pada individu. Tujuan dari keperawatan adalah untuk mempertahankan kesejahteraan dan memberikan bantuan terhadap proses pemulihan dari suatu penyakit sambil mempertimbangkan perbedaan budaya. Berikut ada contoh aplikasi teori model Leininger. Kasusnya, luka pos, opet, Tuan X tidak kunjung sembuh, padahal operasi sudah 2 minggu yang lalu. Setelah dilakukan pengkajian, ternyata selama ini pola makan pasien tidak bagus dan rendah protein.
yaitu pasien tidak mau makan ikan karena percaya kalau makan ikan nanti lukanya gatal, dan apabila minum banyak lukanya basah sehingga lama untuk sembuh. Berdasarkan teori model Leininger, maka ada 3 tingkatan pengkajian yang harus dilakukan oleh perawat. Tingkat yang pertama, perawat mengumpulkan data tentang konteks bahasa dan lingkungan, teknologi, filosofi atau agama, hubungan keluarga, struktur sosial, nilai budaya, politik sistem hukum, ekonomi, dan pendidikan. Tingkat 2, perawat melakukan pengkajian tentang apakah pasien hidup sendiri, apakah pasien hidup bersama keluarga, apakah pasien hidup dalam kelompok, apakah pasien hidup dalam lembaga. Dan yang terakhir itu tingkat 3, perawat melakukan pengkajian tentang nilai kesehatan, sistem kesehatan, kepercayaan, perilaku kelompok, dan peran perawat. Langkah selanjutnya, dengan melakukan tindakan, karena pasien memiliki budaya dan perilaku yang bertentangan dengan kesehatan, maka kita sebagai perawat membantu pasien merubah perilaku kesehatannya atau pola hidupnya. Konsep dalam transkultural nursing. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan hasil budi dan karyanya dan sebuah rencana untuk melakukan kegiatan tertentu. Menurut Leininger 1994. Menurut konsep budaya Leininger 1978-1984, karakteristik budaya dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, budaya adalah pengalaman yang bersifat universal sehingga tidak ada dua budaya yang sama persis. Yang kedua, budaya yang bersifat stabil tetapi juga dinamis karena budaya tersebut diturunkan kepada generasi berikutnya sehingga mengalami perubahan. Yang ketiga, budaya diisi dan ditentukan oleh kehidupan manusianya sendiri tanpa disadari. Yang keempat, ada nilai budaya. Nilai budaya adalah keinginan individu atau tindakan yang lebih diinginkan atau sesuatu tindakan yang dipertahankan pada suatu waktu tertentu dan melandasi tindakan dan keputusan. Yang kelima, ada perbedaan budaya dalam asuhan keperawatan. Perbedaan budaya dalam asuhan keperawatan merupakan bentuk yang optimal dari pemberian asuhan keperawatan, mengacu pada kemungkinan variasi pendekatan keperawatan yang dibutuhkan untuk memberikan asuhan budaya yang menghargai nilai budaya individu, kepercayaan, dan tindakan termasuk kepekaan terhadap lingkungan dari individu yang datang dan dari individu yang mungkin kembali lagi. Menurut Leininger 1994. Yang keenam ada etnosentris. Etnosentris adalah persepsi yang dimiliki oleh individu yang menganggap bahwa budayanya adalah yang terbaik di antara budaya-budaya yang dimiliki oleh orang lain. Yang ketujuh, etnis berkaitan dengan manusia dari ras tertentu atau kelompok budaya yang digolongkan menurut ciri-ciri dan kebiasaan yang lazim. Etnik adalah seperangkat kondisi spesifik yang dimiliki oleh kelompok tertentu. Sekelompok etnik adalah sekumpulan individu yang mempunyai budaya dan sosial yang unik serta menurunkannya ke generasi berikutnya. Menurut Henderson 1981. Yang kedelapan itu ada ras. Ras adalah perbedaan macam-macam manusia didasarkan pada mendiskreditkan asal-muasal manusia. Ras merupakan sistem pengklasifikasian manusia berdasarkan karakteristik fisik pigmentasi, bentuk tubuh, bentuk wajah, bulu pada tubuh, dan bentuk kepala. Ada 3 jenis ras yang umumnya dikenal, yaitu Kaukasoid, Negroid, dan Mongoloid. Budaya adalah keyakinan dan perilaku yang diturunkan atau diajarkan manusia kepada generasi berikutnya. Menurut Taylor 1989. Yang kesembilan ada etnografi. Etnografi adalah ilmu yang mempelajari budaya. Pendekatan metodologi pada penelitian etnografi memungkinkan perawat untuk mengembangkan kesadaran yang tinggi pada perbedaan budaya setiap individu, menjelaskan dasar observasi untuk mempelajari lingkungan dan orang-orang, dan saling memberikan timbal balik di antara keduanya. Yang ke-10 ada care. Care adalah fenomena yang berhubungan dengan bimbingan, bantuan, dukungan perilaku pada individu, keluarga, kelompok, dengan adanya kejadian untuk memenuhi kebutuhan baik aktual maupun potensial untuk meningkatkan kondisi dan kualitas kehidupan manusia.
Yang ke-11 itu ada caring. Caring adalah tindakan langsung yang diarahkan untuk membimbing, mendukung, dan mengarahkan individu, keluarga, atau kelompok pada keadaan yang nyata atau antisipasi kebutuhan untuk meningkatkan kondisi kehidupan manusia. Yang terakhir itu ada cultural care, berkenan dengan kemampuan kognitif untuk mengetahui nilai, kepercayaan, dan pola ekspresi yang digunakan untuk membimbing, mendukung, atau memberi kesempatan individu, keluarga, atau kelompok untuk mempertahankan kesehatan, sehat, berkembang, dan bertahan hidup. Hidup dalam keterbatasan dan mencapai kematian dengan damai. Selanjutnya, cara atau strategi penggunaan teori keperawatan transkultural dalam proses keperawatan. Pelindungan atau mempertahankan budaya, mengakomodasi atau negosiasi budaya, dan mengubah atau mengganti budaya klien. Menurut Leininger 1991 yaitu, cara yang pertama, mempertahankan budaya. Mempertahankan budaya dilakukan bila budaya pasien tidak bertentangan dengan kesehatan. Cara yang kedua, negosiasi budaya. Intervensi dan implementasi keperawatan pada tahap ini dilakukan untuk membantu klien beradaptasi terhadap budaya tertentu yang lebih menguntungkan kesehatan. Cara ketiga, restrukturisasi budaya. Restrukturisasi budaya klien dilakukan bila budaya yang dimiliki merugikan status kesehatan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Saya Dinda Radifa, izin pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.